Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio dan podcast Man 4 Tanah Datar, episode yang kelima. Bersama saya Zahratul Aulia yang akan memandu jalannya podcast ini. Dan hari ini kita ditemani oleh Bapak Kepala Madrasah Man 4 Tanah Datar, yakninya Bapak Ardoni Ernanda MAG. Untuk mengenal lebih jauh, mari kita berbincang-bincang bersama Bapak Kepala Madrasah kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya Pak. Amin, amin. Terima kasih. Pak, ditinjau dari pengalaman kerja Bapak pernah menjadi seorang guru. Jadi boleh kita sedikit bercerita tentang pengalaman karir Bapak menjadi seorang guru dan menjadi kepala sekolah. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Baik, terima kasih Ananda Zahra ya yang telah mengundang Bapak ke sini untuk berbincang-bincang dan berbagi pengalaman ya. Berdasarkan status yang dimiliki, awalnya Bapak itu menjadi guru honorer. Pas tamat tahun 2001 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Kemudian Bapak menghonor ya, menjadi guru honor di beberapa sekolah, baik di bawah naungan Kementerian Agama maupun di bawah Dinas Pendidikan. Itu di SMP 4 Batu Sangkar di Perambahan, kemudian di MAN 1 Batu Sangkar waktu itu di Sungayang, kemudian di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Batu Sangkar, dan juga di MAN 2 Batu Sangkar. Dari MAN 2 itulah Bapak mulai mengajar secara terdaftar ya. Kalau yang tadinya lepas-lepas saja, honor lepas di beberapa sekolah, yang menjadi guru tetap tapi status honorer itu di MAN 2 sejak tahun 2002 sampai 2006. Di pas 2007 ada kesempatan bagi Bapak untuk menambah pendidikan, itu beasiswa dari Kementerian Agama. Waktu itu masih dibuka bagi tenaga honorer kalau dia udah 5 tahun honor. Mungkin karena selama menjadi guru honor dengan landasan keikhlasan, perjuangan yang sudah banyak lah, karena Bapak waktu itu honor masih sudah berkeluarga ya. Ya, Pak. Ya. Allah berikan izin untuk melanjutkan pendidikan strata 2, yaitu lulus di UIN Bandung waktu itu. Di dalam perkuliahan awal, rupanya datang rezeki kabar dari Sumatera Barat bahwa Bapak lulus sebagai CPNS. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah waktu itu. Setelah disampaikan oleh pimpinan, kemudian diminta pendapat ke pimpinan, ternyata selesaikan studi, setelah itu lanjut mengabdi sebagai pegawai negeri di MAN 2 Batu Sangkar. Di 2009 Bapak tamatkan kuliah di S2, kemudian langsung mengabdi di MAN 2 Batu Sangkar ya sampai 2016. Ada pengalaman yang menarik waktu itu. Baru selesai S2, Bapak sudah alih status ya. Waktu itu PNS awal itu kan golongan 3A. Ya, Pak. Di Bapak tamat S2 langsung Bapak urus administrasinya, langsung dikompensasi menjadi golongan 3B. Alhamdulillah, sewaktu mengajar di MAN 2 itu langsung ditugaskan oleh Kepala Madrasah waktu itu Pak Nasrul Ismail menjadi salah seorang pembantu beliau di Wakil Kepala Madrasah. Akhirnya Bapak melaksanakan tugas itu dengan riang penuh semangat dan riang gembira. Di samping itu juga tugas tambahannya menjadi pembina pramuka. Sampai akhir ini masih menjadi pembina pramuka. Ya. Sangat menarik sekali ya Pak ya. Setelah Bapak berprofesi menjadi seorang guru dan diangkat menjadi kepala sekolah, kira-kira bagaimana perbedaan perasaan Bapak? Sebetulnya menjadi seorang guru itu adalah salah satu amalan yang sangat luar biasa ya bagi kita dalam menggapai pahala yang berlipat ganda ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena
selain kita berinteraksi dengan anak didik, ya, yang notabene-nya yang akan kita ajarkan walaupun satu ayat akan menjadi pahala buat kita kalau dia mengamalkan dengan kebaikan, pahalanya akan mengalir juga kepada kita kan. Dan samping itu silaturahmi kita dengan seluruh siswa sangat banyak sekali, terutama dengan orang tuanya nanti, ya. Itu ketika menjadi guru. Ini memang untuk perasaan enak kita jadi guru, ya. Karena kita selain mendidik generasi, sekaligus kita mengamalkan ilmu yang kita miliki, yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Dibanding dengan menjadi kepala madrasah atau kepala sekolah, sebetulnya tugas beratnya semakin berat, ya. Tugas semakin berat juga, karena selain peserta didik, guru, dan berbagai manajemen harus kita kuasai, ya. Karena yang kita bina, yang kita latih tidak hanya siswa, tapi juga lembaga yang kita pimpin. Pertanggungjawabannya dunia akhirat lah, ya. Iya, Pak. Jadi kita dalam mengabdi, ketika pimpinan mengamanahkan kepada kita, kembali ke sejarah Islam waktu Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata yang pertama muncul. Dan alhamdulillah kata itu pun muncul waktu Bapak diangkat baru sebagai kabar, ya. Diberi kabar oleh Pak Kesubak waktu itu tahun 2017 di tanggal 6 Januari, ya. Bapak katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti ini tugas berat nih nanti. Tapi dengan di bawah binaan, di bawah arahan dari pimpinan sekaligus motivasi dari keluarga, kita selama berjalan di rel insya Allah akan selamat, ya. Kira-kira visi dan misi Bapak untuk manfaat tanah datar ini boleh dibicarakan, Pak? Mengenai visi dan misi seorang kepala madrasah, ya, itu tergantung kepada kondisi budaya lokal yang ada, ya. Kalau di Manempah ini Bapak lihat, sebetulnya Bapak tinggal melanjutkan, ya. Melanjutkan apa yang sudah ada dan ditingkatkan. Jadi sesuai dengan visi Kementerian Agama, bagaimana siswa itu cerdas, ya, moderat, kemudian terampil. Di samping itu juga meningkatkan kapasitas diri kita, kapasitas diri guru, dan menaikkan kualitas dan kuantitas lembaga yang kita pimpin. Ya. Apa saja yang Bapak harapkan untuk manfaat tanah datar ini ke depannya lebih baik? Kan Bapak sudah menjadi kepala sekolah di manfaat tanah datar ini yang cukup favorit untuk masyarakat luar dan juga diminati oleh para siswa-siswanya. Apa harapan Bapak untuk manfaat tanah datar ini ke depannya lebih baik, Pak? Dari tenaga kependidikannya, gurunya, dan juga siswanya. Jadi harapan seperti yang visi kita, ya. Kalau visi tidak kita laksanakan itu ibarat fata morgana, ya. Di visi Bapak terhadap guru, bagaimana guru-guru Manempah ini kembali kepada fitahnya, menjadi seorang guru yang kalau kita lihat Kementerian Agama itu ada 5 budaya kerja, ya. Guru yang profesional, guru yang inovatif, guru yang memberikan keteladanan, yang bertanggung jawab, dan disiplin, ya. Itu tinggal kita meningkatkan lagi dari kategori guru dan tenaga pendidikan. Kalau dari siswa, harapan Bapak ini sebanyak-banyak mungkin lah alumni MAN ini yang sesuai dengan visi kita, ya. Yang terampil dia nanti setelah tamat dari madrasah ini bisa dia menuntaskan, pertama terampil untuk dirinya dulu, ya. Ada bekal yang akan dia bawa untuk keseharian dia, terutama dalam ibadah. Kemudian kalau dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sudah ada dasarnya. Jadi diharapkan, harapan Bapak itu siswa yang tamat dari madrasah ini banyak yang terima di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi kita yang favorit, baik perguruan tinggi agama maupun perguruan tinggi umum. Di samping itu bermanfaat bagi masyarakat, ya. Alhamdulillah. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak selama memimpin di manfaat tanah datar ini, Pak? Menjadi pemimpin itu memang berat, ya. Iya, Pak. Tapi kalau kita hadapi dengan dengan keikhlasan, rasanya plong saja, ya.
Jadi Bapak sangat memberikan apresiasi kepada keluarga besar Man 4 dengan kehadiran Bapak ditunggu, disambut, dan kita bisa bekerja sama. Artinya happy lah, ya. Happy ini nyaman gitu, nyaman berada Jadi Bapak sudah nyaman sekali berada di Man 4 Tanah Datar ini dan menjadi pemimpin. Rasanya sudah bertahun-tahun rasanya ya. Sudah bertahun-tahun kita di Man ini, walaupun hanya baru 4 bulan lebih kurang, tapi alhamdulillah nyaman, udah keluarga, udah dianggap keluarga sendiri lah, mulai dari masyarakat sekitar, orang tua, wali murid, siswanya, dan juga guru-gurunya. Ya kita perasaan Bapak pribadi itu, Bapak merasa happy ya, happy mengabdi di madrasah ini. Kan di Man 4 Tanah Datar ini kan sudah ada podcast nih Pak, yang baru di launching kemarin. Kira-kira kami minta saran dan planning Bapak ke depannya untuk podcast kita ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya pokoknya ini salah satu media bagi madrasah kita, bagi siswa, guru, pegawai, dan masyarakat dalam memunculkan ide-ide ya, baik bersifat sektoral maupun regional, apalagi bagi kalangan siswa bisa menampilkan kebolehan-kebolehannya di media kita ini, apakah itu tilawah, apakah itu berpidato berbahasa asing ya, atau berdialog antar sesama pengurus OSIS ya atau OSIM, dan juga dari wakil-wakil yang ada, dari guru-guru kita juga kita tampilkan nanti di sini. Jadi mungkin yang akan kita tambah lagi nanti dari segi fokus kita adalah kita nanti akan bersifat on air nanti ya. Di suatu saat nanti kita akan menyiapkan sebuah radio mini yang langsung mempunyai frekuensi ya. Hari ini kan kita baru sebatas rekaman, kemudian kita editing, kemudian kita share di YouTube kita, di beberapa medsos kita yang ada, dan nanti ke depan kita akan live secara langsung dan streamingnya juga bisa dinikmati ya. Kemudian sampai itu untuk penambahan fasilitas kita nanti insya Allah kita rencanakan mungkin penambahan sofa di sini nanti, kemudian meja kita ini nanti kita perbaharui lah dengan meja yang miniatur ya, yang cocok untuk kita podcast. Ini kan masih darurat ya. Insya Allah ini walaupun darurat sudah bisa, udah nyaman juga kita ini. Tapi ke depan kita coba untuk melengkapi sarana podcast kita itu dengan perencanaan kita di tahun 2025 insya Allah. Dari itu Pak, apa saja rencana yang sudah Bapak susun yang sudah terlaksana ataupun yang belum terlaksana Pak? Jadi untuk rencana atau program kerja yang telah kita susun di awal tahun kemarin, itu beberapa bidang, mulai bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, bidang keuangan, yang baru terlaksana. Yang pertama di bidang kesiswaan. Ya, kita telah kembali mengaktifkan beberapa kegiatan kesiswaan dan kita sudah mengawali untuk visi kita ke depan, bagaimana ada tembus dari siswa Man 4 ini dalam KSM besok itu minimal ke tingkat nasional ya. Kita telah mulai untuk merekrut peserta yang berminat untuk mengikuti Olimpiade atau KSM itu sendiri. Kemudian kegiatan eskul lainnya, pramuka, kemudian olahraga, seni, drum band, dan insya Allah ke depan kita akan menghidupkan kembali salah satu grup kesenian kita yang sudah tersohor dulu itu, grup seni Alam Sari Sarantian ya. Nah, insya Allah kita nanti akan bekerjasama dengan alumni. Kemudian dari bidang kurikulum pelaksanaan kita telah menuntaskan program P5 P2RA ya. Kemudian insya Allah di awal Maret program kurikulum kita asesmen madrasah akan terlaksana. Kemudian sekaligus nanti kita juga akan melakukan kegiatan studi kampus, bedah kampus nanti bagi anak-anak kita yang berminat di perguruan tinggi yang ada di khusus di Sumatera Barat ya. Kemudian di bidang sarana
Mungkin ini yang baru kita laksana sarana ruang podcast kita. Insya Allah di awal Maret besok kita akan membenahi sarana kita yang ada secara bertahap. Kemudian di bidang keuangan kita telah melaksanakan program transparansi keuangan kita. Perencanaannya telah kita susun, telah kita sosialisasikan, telah kita transparankan untuk diketahui oleh semua masyarakat, orang tua, stakeholder yang ada. Kemudian insya Allah ini sedang proses ini, mudah-mudahan bisa kita ready di pertengahan ini, minimal besok, itu sistem pencairan keuangan dengan sistem CMS. Ya. Semoga terwujud ya Pak. Amin, amin. Berarti di antara planning-planning tersebut sudah ada yang terwujud ya Pak? Sudah, insya Allah. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan mengadakan acara Osaka nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap acara Osaka ini? Osaka ini juga merupakan event pertama Bapak sebagai kepala di MAN 4 Tanah Datar ini. Jadi untuk Osaka ini, sebetulnya ini salah satu program bersama kita dalam rangka meningkatkan kuantitas dan memperkenalkan MAN 4 ke tengah-tengah masyarakat lebih luas lagi, lebih meningkat lagi. Di kegiatan yang kita angkat itu kan ada 6 kategori ya. Ada yang bersifat olimpiade, pelajaran IPA, IPS, kemudian bahasa Arab juga ada ya kawan. Kemudian kegiatan olahraga, poli ya. Kebetulan di masyarakat kita di Batipur Selatan ini itu agak dominan ya. Kalau di potensi olahraga di Tanah Datar itu poli itu umumnya dirajai oleh Batipur Selatan ini. Ini kita kembali semarakkan. Sekaligus kita mencari bibit-bibit ya yang akan membawa nama madrasah kita ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian di samping itu keagamaan, kita mengambil bentuk kegiatan khutbah dan azan serta tahfiz yang sedang disemarakkan hari ini oleh pemerintah daerah. Kemudian kepramukaan, cuma satu cabang kita ambil di bidang teknik pramukaan kita, yaitu di bidang PBB ya. PBB mungkin itu saja akan kita laksanakan nanti. Kemudian Osaka ini juga kita tidak muluk-muluk, kita tidak mengundang seluruh tingkat SLTP setingkat kabupaten atau setingkat provinsi. Kita ambillah secara sederhana dulu daerah tetangga kita yang akan kita libatkan. Potensi kita Bapak pikir cukup bagus ya. Anak-anak Batipur Selatan, Rambatan dan Batipur itu banyak memiliki potensi. Dan insya Allah nanti melalui hasil dari Osaka itu nanti kita akan layani mereka ketika mereka menjatuhkan pilihan nanti di madrasah kita. Baik Pak, mungkin saya ingin izin menutup podcast kita ini Pak. Sebagai closing statement mengakhiri podcast ini, saya teringat dengan kata-kata yang dituturkan oleh Buya Hamka. Mati Belanda karena pangkat, mati Cina karena kaya, mati keling karena makanan, mati Melayu karena angan-angan. Kata bijak tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa cita-cita dan mimpi tidak dapat menjadi nyata apabila tidak digoreskan secara fakta dan digaungkan lewat mimpi kita. Sampai jumpa di podcast MAN 4 Tanah Datar selanjutnya. Bersama saya Zahratul Aulia dan Bapak Ardoni Ernanda MAG. Mohon maaf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.